Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para guru, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Husnul Khatimah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita. Salat subuh dikerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan kita hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang sangat menguntungkan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffat alaihim wal malaikah wa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada satu makhluk, satu kaum yang berkumpul di rumah-rumahnya Allah, di masjidnya Allah, kecuali mereka menuntut ilmu di dalamnya, berzikir di dalamnya, maka akan mendapatkan 4 keuntungan. Yang pertama, dinaungi oleh malaikat. Yang kedua, mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, dicucurkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling luar biasa adalah Allah sebutkan nama-nama orang yang hadir di majlis ilmu di kalangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keempat-empatnya tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baginda Nabi, sayati ala nasi zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang satu masa, suatu keadaan di umatku, kata Rasulullah, berarti di kalangan kita, di akhir zaman nanti, mereka dalam keadaan yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, sangat mencintai 5 perkara, namun di sisi yang bersamaan dia lupakan 5 perkara yang lain. Padahal yang dicintainya itu belum tentu mendatangkan banyak kebahagiaan dan keuntungan.
yang disukainya itu belum tentu mendatangkan banyak manfaat buat dirinya, tapi justru yang dia lupakan, justru yang dia tidak pikirkan, itulah yang mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta. Manusia akhir zaman sangat mencintai kehidupan, pengen banget hidup, bahkan kalau bisa hidup di dunia ini dengan jangka waktu yang lama. Di saat bersamaan dia melupakan bahwa suatu saat nanti dirinya akan meninggal dunia. Mohon maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini banyak manusia yang memikirkan bagaimana bisa hidup enak, tapi melupakan bagaimana bisa mati yang enak, mati yang baik, mati yang husnul khotimah. Dia upayakan pikirannya, dia upayakan akalnya, tenaganya, potensinya hanya untuk memikirkan bagaimana bisa hidup enak di dunia. Belum punya rumah, dia usahakan supaya bisa punya rumah. Kalau perlu nyicil, kalau perlu kredit. Sudah punya rumah, dia lihat rumahnya belum nyaman, tidurnya belum enak, dia beli kipas angin, dia beli kulkas, dia beli kasur yang nikmat dan nyaman. Kalau perlu nyicil, kalau perlu kredit, udah punya rumah, udah punya perlengkapan, sudah punya tempat tidur yang enak dan nyaman, dia cari lagi kendaraan untuk bisa kemana-mana lebih enak dan nyaman, mobil, motor yang udah punya satu tambah lagi dulu. Semuanya dipikirin bagaimana bisa hidup enak, bahkan menjadi sebuah gengsi, menjadi gaya hidup, ajang pamer dan lain sebagainya. Wa yansawna al-mauta, tapi di saat yang bersamaan dia lupa suatu saat akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun kullu nasi dakhil. Semua yang berjawab pasti akan merasakan mati, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, rela ataupun tidak rela. Semua yang ada di dunia ini akan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memperjelas pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mautu babun kullu nasi dakhil. Kematian adalah sebuah pintu yang semua orang, semua makhluk pasti akan memasuki. Bahkan seandainya pun kita gak suka, kita gak mau mati, tetap mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu yang kalian lari daripadanya. Mohon maaf, kita ini kalau ditanya udah siap apa belum mati? Pak, halo, udah siap belum apa mati? Jangankan saya, jangankan mungkin yang lebih mudaan lagi dari saya, yang usianya di atas saya sekalipun, mohon maaf, sekiranya ada yang usia 70 sekarang, ada yang 70 nih, banyak
ditanya nih, mau nggak mati? Nah, kalau udah ada waktunya, kalau bisa jangan sekarang, entar-entaran, alasannya belum siap, alasannya belum banyak bekal, bukan itu. Karena memang masih ingin menikmati yang namanya dunia. Semuanya Pak, kalau udah urusan mati, gak ada mau. Terpun kita gak mau, gak suka dengan kematian itu. Fa'innahu mulaqikum, kematian itu akan datang menjemput kita kapanpun itu, dan kita gak pernah tahu. Suatu saat kematian akan datang dan kita gak pernah tahu saat apa kita meninggal dunia. Kalau boleh pilih, kita pengen meninggalnya saat sujud. Kalau dikasih pilihan, kita ingin meninggalnya saat hadir di majelis ilmu. Kan enak ya, lagi sujud meninggal enak. Ceritanya juga bagus. Ya Allah, Haji Ano meninggal dunia, cakep banget keadaannya. Lagi sujud meninggal dunia, husnul khotimah insyaallah. Lagi hadir di majelis ilmu meninggal dunia, enak kan? Pak, lagi hadir di majelis ilmu meninggal dunia, enak gak? Enak gak? Enak. Mau sekarang? Tuh, gak mau. Ya jangan yang sekarang, Pak Ustaz, entar aja lah. Yang minggu depan. Minggu depan ditanya lagi, entar aja lah. Yang bulan depan kalau bisa. Sana yang berhusnul khotimah, kita juga masih entar-entar. Itu kematian itu yang kita inginkan. Kematian husnul khotimah, dalam keadaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita takut, yang bikin ngeri adalah tatkala malaikat Israel datang menjemput nyawa kita, meninggal dalam keadaan bermaksiat. Itu yang kita takutkan. Berapa banyak orang bermaksiat saat ini, berbuat pekerjaan yang Allah tidak ridhoi, disebabkan mereka gak sadar bakalan mati, lalu Allah takdirkan meninggal dunia dalam keadaan dia sedang bermaksiat kepada Allah, sedang mabuk-mabukan meninggal dunia, sedang judi meninggal dunia, sedang berzina meninggal dunia, sedang korupsi meninggal dunia. Wa iyyabillah billah. Hati-hati. Silahkan senang dengan hidup, tapi sadar diri kita tidak hidup selamanya di dunia, terbatas. Ya kalau umat-umat terdahulu umurnya mungkin panjang-panjang. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun, ada yang mengatakan usia 950 tahun seperti Nabi-Nabi terdahulu, Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, usianya panjang-panjang. Kalau umatnya Nabi akhir zaman gak nyampe, Pak. Boro-boro 1000 tahun, 70 tahun aja rasanya udah berat banget. Penyakit udah banyak yang nempel. Betul ya? Diabetes lain, asam urat lain, encok lain, kolesterol. Udah berat banget itu, udah masuk 70 tahun, 50 tahun ke atas, udah banyak tanda-tanda kematian yang kita. Itu warning, peringatan dari Allah. Masuk aja 50, usia-usia 30, 40 sih apa juga kita makan, Pak. Soto babat kita makan, betul. Durian kita makan, setik kita hajat, semua kita makan. 30-40 tahun belum ngaruh. Coba 40 ke atas, 50 tahun ke atas, makan ya soto babat malam-malam, pagi-pagi jempolnya asam urat. Makan durian ada banyak kan, siang-siang uyeng dia punya malam, kolesterol naik. Itu warning sebetulnya, peringatan dari Allah.
udah dikit lagi sampai kita. Maka jangan lupakan itu. Jangan mau hidup enak mulu, pikirin kita bakal mati. Dan setelah mati ada yang namanya akhirat. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW yang kedua, yang banyak orang lupa adalah yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yang kedua itu, manusia akhir zaman banyak yang cinta dunia tapi lupa akhirat. Dikejar dunia, saking cintanya sama dunia, gak peduli halal haram, Pak. Pokoknya selagi berbentuk uang, selagi berbentuk materi, dia kejar, dia hajar, dia empat. Maka mohon maaf kan, di negeri kita ini, bukan negeri kita sih, negeri sono jauh, negeri Konoha, itu yang namanya korupsi gila-gilaan. Korupsinya gak main ratusan juta, miliar bahkan triliunan, semua aspek kehidupan. Kenapa dia berbuat begitu? Karena ingin bermewah-mewah di dunia, bermegah-megah di dunia. Dia lupa ada satu tempat namanya akhirat, yang di situ adalah tempat pertanggungjawaban amal perbuatan dia. Dunia ini kata Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini memang manis. Dunia ini memang indah, mengasihkan dan menyejukkan. Enak Pak dunia, gurih. Bagi punya duit, nggak punya duit juga enak dunia. Enak dunia, menyenangkan. Tapi di satu sisi yang lain, Nabi mengingatkan, dunia itu sebetulnya nilainya nggak seberapa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun. Tidaklah kehidupan di dunia ini, dunia di tempat kita tinggal, kecuali hanya sekedar main-main dan senda gurau. Yang namanya main-main, Pak, yang main-main bagaimana sih? Enggak serius. Lahun, sekedar senda gurau doang, bercandaan doang. Maka hidup di dunia jangan serius-serius. Kenapa? Kalaupun kita susah di dunia, ya sebentar, sekedar usia kita. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW ini untuk mengingatkan kepada kita akan nilainya dunia. Suatu ketika Nabi Muhammad bersama beberapa para sahabat itu masuk ke dalam pasar. Pak, masih pada hidup masih ini. Nabi kita masuk ke dalam pasar. Ini Nabi kita ini orang yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, hidup sederhana, berteman dengan semua golongan manusia. Mau rakyat kecil, rakyat tengah, rakyat atas, ditemenin semua. Dan orangnya nyelon nyantai, Pak. Nabi kita itu bukan orang yang kaku. Nabi kita itu orang yang bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada. Ketika bertemu dengan raja-raja, keluar kewibawaannya. Ketika bertemu dengan rakyat biasa, keluar kesederhanaannya. Maka Nabi kita itu yang namanya ke pasar sering banget. Biasa aja gitu. Pasar tradisional. Kita sih sering ke pasar, tapi pasar modern, mall, iya kan? Tapi pasar tradisional, Pak, bukan sekedar inspeksi harga, tapi mengontrol. Karena terkadang di pasar itu banyak sesuatu
terjadi kecurangan. Kan ada kisah yang menarik tuh ketika Nabi masuk ke pasar, ada orang tukang jualan, dikatakan tukang jualan buah, ada yang mengatakan tukang jualan makanan, di atasnya tuh buah makanannya cakep-cakep, ya kan? Lalu Nabi karena mendapatkan informasi wahyu, Nabi masukkan ke dalam makanan tadi tangannya ada basah-basah. Kata Nabi, apa yang basah? Oh, ini kehujanan dan busuk Rasulullah. Kata Nabi, kenapa gak dipisahin? Kenapa gak diangkat biar orang lain tahu kalau ada yang busuk, yang jelek dalam jualan itu? Ini orang kejujuran. Dia bilang, kalau saya kasih lihat ya Rasul, orang gak mau beli. Kata Rasul gak begitu, pisahin yang jelek sama jelek, yang bagus sama yang bagus. Kalau dicampur begitu, ada unsur menipu. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu bukan termasuk golongan umatku, kata Nabi. Bukan orang Islam. Orang Islam cirinya nggak begitu. Tuh Nabi tuh. Dan saya kembali kepada cerita awal, Nabi lagi jalan-jalan di pasar bersama para sahabat. Di tengah pasar, Nabi ketemu dengan bangkai anak kambing yang cacat. Anak kambing udah jadi bangkai, udah mati. Ini bangkai bukan dalam konsep kita udah berbau, enggak. Yang namanya bangkai hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Ini ada bangkai anak kambing udah mati dan bentuknya cacat. Diangkat oleh Nabi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau bayarin bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? 1 dirham itu kurang lebih 1 gram perak. 1 gram perak itu harganya berapa? Anggap 100.000. Siapa yang mau bayarin bangkai anak kambing yang cacat ini seharga 100.000? Para sahabat nggak ada jawab, diam aja, bingung jawabnya. 100.000 bangkai kita bayarin, siapa yang mau? Nggak bisa dipakai buat apa-apa kan? Dimasak nggak bisa, dipelihara juga udah mati. Nabi paham, para sahabatnya bingung mau jawab. Lalu kata Nabi, kalau memang 100.000 kalian mau bayar, siapa di antara kalian yang mau bawa pulang bangkai anak kambing ini yang cacat gratis mau pulang? Gratis mau pulang. Lagi-lagi para sahabat Nabi dia nggak bisa jawab. Mau ngapain bawa pulang bangkai anak kambing? Nggak bisa dimasak. Ya kalau paha kambing sih kira-kira ini panitia Idul Adha Masjid Rasulullah ngumumin siapa yang mau bawa pulang paha kambing ini, kira-kira pada mau apa kagak? Hah? Berebut? Udah sama seperti masjid saya yang berebut kalau kalau ketahuan jelas halalnya bisa dimanfaatin, kita mau. Tapi ini bangkai anak kambing. Para sahabat bilang, buat apa ya Rasulullah gratis? Tadi kamu tawarkan bayar, gratis juga kita ogah. Dipelihara gak bisa kalau udah mati. Dimakan, diolah jadi makanan gak bisa karena bangkai. Bangkai gak boleh dimakan, Pak. Hurrimat alaikumul maitatu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharamkan buat kalian al-maitah, bangkai. Bangkai yang boleh dimakan cuma 2. Uhilat lana maitatan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang mati dalam keadaan bangkai, mati dalam keadaan tidak melalui proses penyembelihan, yang boleh dimakan cuma 2. As-samatu wal jarad, ikan dan belalang. Ikan, Pak, makanya kita belum pernah lihat orang nyembelih ikan. Bawa ikan gede atau ikan kecil. Bayangin, Pak, kalau makan
ikan kudu disembelih dulu. Itu bagaimana caranya nyembelih ikan di Medan, Pak? Susah. Ini luar biasa hukum Islam nih. Nggak harus disembelih, getok aja. Mau makan apa? Lele, getok. Udah mati, goreng. Jangan masih hidup digoreng, Pak. Saya sering lihat ada orang masih setengah celeng-celeng main goreng aja, ntar juga mati. Iya, tapi kan kerasa sakitnya. Islam tak ngajarin begitu. Yang kedua, melarang. Ada orang pernah makan belalang di sini? Belum ya? Ada. Enak, Pak? Enak ya? Bagi yang doyan enak, insya Allah. Gurih, ya karena dikasih bumbu. Bagi yang doyan itu halal, halal. Belalang kayu, terutama di daerah-daerah Wonosari sana. Jawa Timur ada juga, Pak ya. Saya pernah ke daerah Wonosari bersama rombongan anak sekolahan itu ke arah pantai Indrayanti itu. Ternyata banyak yang jual di pinggir jalan di kelas-kelasin, Pak. Ada yang masih hidup, ada yang udah mati, ada yang udah diolah jadi peyek. Kalau yang doyan silahkan, kalau yang nggak doyan jangan. Nah, kita kembali lagi. Kata para sahabat, ini kan bangkai ya Rasulullah. Buat apaan? Saya mau pulang, paling cuma dikuburin doang. Lalu Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, hadhihi dunya, itulah harga dunia. Ya begitulah harga dunia. Sekira-kira harga bangkai anak kambing yang cacat, yang kalau ente tahu hakikatnya kamu berebut, dikasih juga ogah. Saat ini orang banyak rebutin dunia dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam nyari dunia karena nggak tahu nilai dunia sesungguhnya. Dalam riwayat Nabi yang lain dikatakan, seandainya nilai dunia ini seharga sebelah sayap ekor nyamuk, sayap nyamuk, Pak, sayap nyamuknya aja gak ada harganya. Nabi ingin menjelaskan bahwa dunia ini memang sebetulnya gak ada harganya. Seandainya nilai dunia ini sama dengan nilai satu sayap dari nyamuk, maka orang-orang kafir, orang-orang yang gak menyembah Allah, gak bakal dikasih rezeki oleh Allah walaupun hanya seteguk air minum. Mohon maaf, hari ini orang yang gak sholat, orang yang gak ibadah, bahkan orang yang gak percaya Tuhan sekalipun, gak percaya Allah sekalipun, diberikan rezeki oleh Allah, itu artinya dunia ini gak ada harganya. Nilainya sangat rendah. Tapi mohon maaf, berapa banyak orang zaman sekarang hanya demi dunia dia tinggalkan ibadahnya. Berangkat kerja dari gelap ketemu gelap, dari gelap ketemu gelap. Sholat kagak, padahal kalau dia mau sholat bisa. Sholat ditinggal. Dia udah masuk bulan Ramadan, puasa nggak dikerjain. Dia kumpulin uangnya, dia kumpulin harta kekayaannya. Zakat dia nggak kerjain, nggak ada syariat yang dikerjain. Hanya untuk bisa menikmati fasilitas dunia. Subuh kagak, zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak. Kerja. Masuk satu Ramadan, orang-orang lain puasa, sahur bersama keluarga. Pulang kerja, dia buka puasa bersama keluarganya. Ini demi dunia, demi pekerjaannya, dia pikir kalau dia puasa badannya lemes, gak bisa kerja. Kalau gak bisa kerja, gak menghasilkan uang, dia gak puasa. Ada yang pura-pura puasa, sahur bareng sama keluarganya.
pulang kerja buka bareng sama keluarganya. Tapi di tengah-tengah siang hari nongkrong dia tuh di warung-warung yang kebetulan buka pada hari itu. Ada yang begini ada? Ada yang begini? Ada ya Pak? Enggak banyak Pak. Ada kan? Bukan di sini. Ini orang soleh semua itu. Tapi banyak yang begitu. Maka mohon maaf, kadang saya sedih banget. Saya sering, alhamdulillah beberapa kali lah, suka ceramah di komunitas ojek online. Saya sampaikan kepada mereka bahwa jangan cuma gara-gara tarikan orderan ente gak sholat, rugi serugi-ruginya. Meskipun Pak Ustaz pas lagi mau sholat tarikan masuk, bagaimana? Ya kalau udah kado tarik aja, habis itu matiin. Emang kan jam-jam zuhur tuh jam gacor-gacornya tadi kan ya, yang order makanan masuk, yang minta antar kemana-mana masuk. Ini godaan. Tarik aja sekali udah, habis itu sholat dulu, habis sholat baru tarik lagi, begitu. Kagak ditarik terus. Puasa juga jangan ditinggal. Gimana puasa berat banget di jalanan panas, gak kuat kita. Kalau ente sholat kagak, puasa kagak, mohon maaf banget, walaupun banyak tukang ojek yang pura-pura. Biasanya yang profesinya ojek itu kan orang yang nggak kaya-kaya banget. Orang kaya pun jarang yang mau jadi tukang ojek ya Pak ya. Ya kan nggak kaya-kaya banget. Betul ya? Mohon maaf nih, nggak kaya-kaya banget ini. Di dunia lu udah nggak kaya-kaya banget. Sholat kagak, puasa kagak. Terus nanti di akhirat orang kalau udah nggak sholat, udah pasti kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang dilihat dari seorang hamba manusia di hari kiamat dihisabnya oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, kesononya aman lancar. Tapi kalau sholatnya jelek, kesononya belangsa. Sholat kagak, puasa kagak, kira-kira itu orang bakal masuk kemana? Surga atau neraka? Mohon maaf Pak, secara logika kita, walaupun ada yang namanya rahmat Allah, secara logika kita, orang yang kagak sholat, kagak puasa, pasti neraka. Logika kita. Walaupun akidah kita harus sunnah wal jamaah, ada yang namanya rahmat Allah, suka-suka Allah. Kalau Allah inginkan dia masuk ke dalam surga, sekalinya pun dia jalan ibadah, itu haknya Allah, terserah. Di dunia belangsa, di dunia susah, akhirat masuk neraka. Lu sebenarnya kapan? Terus saya ceramah itu kan ojek orang pada ngangguk-ngangguk. Tahu habis itu bersolat kok kagak kita tahu nggak usah. Kedua, cinta kepada dunia, lupa kepada padahal Allah mengingatkan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik buat kita dibandingkan dunia, dan akhirat itu kekal. Senang di dunia, bahagia di dunia, enak di dunia itu sementara. Seukuran umur kita aja. Senang di dunia, usia kita sampai 70 tahun, ya udah segitu, udah senangnya. Kesono ya sama aja. Mohon maaf, orang meninggal mau kaya, mau miskin, mau sederhana, kalau udah meninggal sama ukurannya udah. Kain kapannya 3 sampai 5 lembar sama semua. Model kain kapan orang kaya sama orang miskin sama kan? Sama. Mohon maaf ya, kalau orang hidup kan beda-beda. Walaupun sama-sama pakai baju, sama-sama pakai kain sarung, namanya berapa sih?
Suruh. Ini berapa menit lagi? 36 sekarang. 25. Udah dikit lagi. Iya. Kalau ngaji maunya cepet-cepet aja tapi enggak yang dengerin ya kok. Kau tambahin lagi sampai jam 8. Jam 8 Pak katanya. Sampai jam 8 Pak. Gak apa-apa ya Pak, sampai jam 8 Pak ya. Gak apa-apa ya. Ustaz yang lain gantian, gue sekarang mau gue. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senangnya di dunia sebentar. Kalau di dunia kita baju sama, sarung sama-sama pakai sarung, sama-sama pakai baju, tapi kan nilainya beda-beda. Baju koko misalnya, baju koko sama baju kokonya, tapi kan harganya beda-beda ya. Ada yang baju kokonya 50.000, ada nggak baju koko 50.000? Ada. Tapi kan ada yang kelas-kelas atas. Oh, gue sih kalau baju koko bukan yang merek Almia, gue enggak. Almia Pak, yang premiumnya aja 700.000. Saya sih kalau pakai gamis, kalau bukan merek Al Haramain, kayaknya kurang enak. Betul ya Pak ya? Al Haramain itu yang premiumnya bisa 1 juta lebih. Ya bu katanya, bukan saya mah nggak cocok pakai yang begitu. Kain sarung nih ya, ini kan banyak pakai kain sarung nih. Kan beda-beda ya. Ada yang gajah duduk, ada nggak? Gajah nongkrong, ada. Ada yang kain sejuta umat, ada nggak? Apa kain sejuta umat? Wadimor, resmi bisa, santai bisa. Ada yang atlas, ada ya. Ada yang manggis, ada yang mangga. Lu lihat merek mana? Lihat merek tuh mereknya apa dulu? Ada PHS ada apa? Ada ya? Itu PHS yang paling murah aja, yang paling murah 275. Itu juga beli online. Kalau belinya Tanabang 350.000. Yang paling murah. Itu yang klasik. Belum yang premium. Lu bayangin Pak, premium. Kain satunya 2.500.000. Yang premium. Itu kita bisa gaya di dunia. Sarung sama pakai sarung. Macam-macam yang kita pakai. Tapi entar kalau udah meninggal dunia, terbujur kaku, masuk ke negeri akhirat, sama Pak. Ada nggak yang kain kapannya seharga 5 juta gitu, atau seharga kain atlas, ada nggak? Nggak ada Pak, sama. Udah satu paket 800.000 sama kembang-kembangnya di rawa bunga belinya. Udah satu paket Pak, begitu semua. Ini gaya-gayaan kita hidup di dunia ini cuma sampai segitu doang. Yang meninggal dunia sama udah. Hidup nih. Mobil kita boleh cakep-cakepan. Mobil listrik, Alfa, Denza, Empire, boleh. Yang rada sedangkan dikit, Innova. Yang bawahan dikit, Agia, Avanza, Xenia, mobil sejutaan. Tapi ntar kalau udah meninggal dunia sama Pak, kurung batang. Lu mau suka pakai kesuka kurung batang. Udah begitu buatannya stainless. Ada nggak orang kaya masuk kurung batangnya emas? Nggak ada. Ya tapi kan saya masuknya ini Pak Ustadz, walaupun kurung batang, tapi kan mobil ambulannya yang Alfa. Nggak ngaruh, nggak berasa juga buat ente. Yang merasa mah, yang bawa, yang ikut. Buat ente mah tetap kurung batang. Itu cuma segitu doang. Masih kita mau rebutin dunia, masih kita pengen cari-cari dunia sampai nggak peduli halal haram. Masih kita cari dunia sampai ninggalin ibadah yang ketika kita meninggal dunia ditinggalin, semuanya ditinggalin.
2. Tadi kata Nabi di awal saya bilang 5, ini baru 2 aja udah mau habis. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Makhluk manusia akhir zaman sangat mencintai harta. Dia lupa akan satu proses namanya hisab di negeri akhirat. Oh Pak, kita kalau ada urusan duit, kata orang duit udah gak ada saudaranya, ya kan? Kita Pak kalau urusan duit, tengah malam orang ke rumah kita mau bawain duit, bukain gak pintu. Jangankan sampai juta, cuma 200.000 nelpon kita jam 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ini kalau lagi istirahat. Gue mau ke rumah lu nih, bawain duit 200.000, ada orang hadiah. Kira-kira kita bilang apa? Nah, besok aja besok, enggak kan? Udah sebentar, gue masih belum tidur banget sih. Padahal udah keringet Pak gitu. Coba tengah malam, orang nelpon ke kita, mau minjem duit 50.000, bukain apa kagak? Kalau buat terima, kapanpun ayo dah, dimanapun ayo dah, terima. Kita semua cinta Pak Mahathir, semua. Memang salah satu fitrah penciptaan kita itu suka kepada dunia, di fitrahnya. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqaddarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Semua kita. Allah indahkan hidup kita di dunia ini dengan kecintaan terhadap perempuan, terhadap wanita, terhadap anak, terhadap perhiasan, kendaraan mewah. Memang kita suka. Beda sama malaikat. Malaikat kadang pernah begitu. Makanya malaikat kadang nikah. Emang Allah tidak takdirkan mereka memiliki keturunan. Manusia nikah Pak, bahkan yang lebih dari sekali nikah. Saking pengennya, saking nikmatnya itu. Anak banyak, rumah mewah, perhiasan banyak, itu kecintaan kita. Tapi ingat, silahkan cinta kepada harta karena memang itu adalah naluri dan fitrah kita. Tapi jangan lupa ada proses yang namanya hisab. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan bahwa makhluk manusia nanti di akhirat di hadapan Allah akan ditanya tentang amalihi min aina tasabtahu wa bima anfaqtahu. Harta yang kalian punya bakal ditanya oleh Allah, dari mana dapatnya, kemana dibelanjain. Duit kita yang ada di rekening sekarang Pak, yang ada di kantor, yang ada di seripan peci, kan orang dulu taruh di sini. Yang ada di bawah sepatu, ada Pak orang taruh di sini bawah sepatu. Itu duit pegangan biar kata orang bininya. Ada yang naruhnya di dalam kitab. Ada Pak, laki-laki naruhnya dalam kitabnya. Lu jangan bilang-bilang ya, lu jangan bilang-bilang. Saya taruh duit, kadang-kadang di selipan kitab. Duit laki namanya, duit pegangan. Naruhnya kita ada di bawah bantal. Itu Allah bakal tanya, dapatnya dari mana? Hasil kerja, hasil usaha, hasil kontrakan, hasil sewa menyewa, atau hasil nipu, hasil korupsi, atau nyolong. Allah tanya. Bukan sekedar jumlah banyak, jumlah dikit aja juga begitu. Ada sebuah kisah dalam kitab Tanbihul Muqtarrin karya Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Ini supaya jadi berulang dan buat kita. Ada seorang meninggal dunia rajin ibadah. Setelah meninggal dunia, dalam kitab itu dijelaskan ada gurunya, seorang syekh, didatangi oleh yang meninggal ini dalam mimpi.
Lalu gurunya bertanya, bagaimana keadaanmu di akhirat sana, di alam barzah sana bagaimana keadaan? Ini meninggalnya udah lebih dari 40 hari. Apa jawaban ini orang muridnya? Ya Syekh, sejak kematian saya sampai hari ini, pertanyaan Allah begitu dahsyat luar biasa dan belum selesai. Bunyi begini ya. Gua kira di rumah sakit. Bentar, tangguh ya Pak ya. Lanjut. Tangguh dikit lagi. Karena ada satu pertanyaan dari malaikat Allah yang belum saya bisa jawab. Di mana dulu ketika saya hidup di dunia, suatu ketika saya pernah makan daging. Ini orang kalau udah usia 30 ke atas makan daging, yang terjadi apa? Bukan kolesterol aja, bukan. Nyangkut, nyelip, ya kan? Gigi kita udah berdarah Pak. Usia 30 ke atas makan daging nyelip. Kalau makan di warteg, di rumah makan, di restoran suka ada tusuk giginya. Ini makan di rumahnya nggak punya tusuk gigi, akhirnya dia keluar rumah, di sampingnya itu tetangganya punya pagar, pagarnya dari bambu. Dari pagar itu ada yang kebelah-belah dikit, dipotes sama dia, dijadiin tusuk gigi. Tuh yang tusuk gigi itu dia ambil tanpa izin sama yang punya. Dia pikir cuma dikit, tapi kan memang secara hukum bukan punyanya Pak. Dia main ambil aja, dia buat tusuk gigi tanpa izin kepada yang punya. Kata itu yang meninggal dunia, sudah lebih dari 40 hari pertanyaan itu belum tuntas saya jawab. Bayangin, cuma sekedar tusuk gigi yang diambil dari pagar tetangganya tanpa izinnya, bentuk pertanggungjawabannya lebih 40 hari. Bagaimana yang diambil miliaran? Bagaimana yang diambil triliunan? Seperti apa bentuk pertanggungjawabannya kelak di akhirat? Termasuk uang saudara kita, termasuk rezeki adik ataupun kakak kita, termasuk ipar-ipar kita. Ini mohon maaf nih, kadang kita karena menyepelekan masalah suka gini nih, sama teman, sama saudara, gue pinjam dulu duit lo, gocap 100.000, ntar gue ganti. Ya namanya utang kan ganti. Udah nih, dia pakai. Karena kita pikir cuma 50.000, cuma 100.000, akhirnya udah tar, nggak kita mulai, lupa. Tapi judulnya pinjam, utang, jangan namanya pinjam, jangan namanya utang, kudu bayar, kudu dipulangi. Berapa banyak nanti di akhirat orang yang tersangkut proses hisabnya lantaran utang-utang yang sedikit ini. Hati-hati Pak. Kalau kita punya utang sama orang, sekalinya pun orang itu nggak nagih, tetap pulangin. Cuma 50.000, iya 50.000 itu di akhirat tetap ada hitung-hitungannya. Sumbernya ditanya, wa bima anfaqtahu, dan kemana kau belanjai. Itu ditanya juga. Duit yang kita cari dari yang halal, nanti belanjanya kemana, dihabisin buat apa, Allah tanya tuh. Tuh ente duit gaji sebulan 30 juta, banyak ya Pak di sini gajinya 30 juta lebih banyak ya? Banyak ya? Tuh yang gaji ente 30 juta dipakai buat apa itu?
buat bayar motor, buat bayar mobil, terus buat kawin lagi. Ya nggak apa-apa kalau buat kawin lagi mahalan. Buat nyawer artis dangdut. Kadang orang, mohon maaf sedih Pak, ada beberapa kawan kita di daerah sana sama bininya pelit banget, perhitungan banget, ngasih uang belanja sehari 50.000. Udah itu mintanya banyak lagi. Giliran buat artis dangdut, nyawer dangdut, apalagi grupnya yang dia suka, The Families, yang artisnya Tia Cantika. Gua tukang nyawer. Lu beli aja udah. Ya. Itu kalau udah nyawer, emang sih cuma 2.000. Nggak sadar udah lebih 100.000 tuh. Itu yang kelas saweran, belum yang kelas karaokean. Nyewa LC-nya aja per jam 350.000, bukan soal. Itu baru tiba temenin nyanyi. Itu baru bayarnya doang, belum nyawernya. Itu bakal ditanya tuh awal-awal tuh. Duit-duit yang begitu bakal ditanya. Apa bini pelit, apa keluarga perhitungan? Kenapa apa? Yang kuat yang seperti itu royal banget. Buat judi online, Allah tanya, maka hati-hati Pak. Duit yang ada sama kita itu amanah dari Allah. Dicarinya melalui jalan yang halal, sebuah keharusan, keluarnya juga jalan yang halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa hab lana ya wahhab ilman hikmatan wa rizqan ya razzaqul lana musahhila wa bil khairi abada wa bil huda wa bil ilmi alim lana muqaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum